Zaid yang telah sampai di barisan depan dan tidak segera duduk. Dia malah berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian menarik-narik kain sorban yang melilit leher Nabi. Akibatnya, beliau seketika tercekik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan pendeta Yahudi yang mencekik Rasulullah dan tiba-tiba mualaf. Ini adalah ironi sejarah. Saat suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam dan meninggalkan kemusyrikan, orang-orang Yahudi malah menolak dan menjadi lawan Islam. Padahal dulu, mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat menantikan kedatangan Nabi terakhir. Namun, ketika Nabi itu muncul dari kalangan Bani Ismail, bukan Bani Israel, mereka merasa kecewa dan marah. Orang-orang Yahudi sangat membenci Islam, sampai-sampai Rasulullah berkata, bahwa jika ada 10 orang Yahudi yang bersedia masuk Islam, itu sudah cukup baginya. Ucapan itu menunjukkan, betapa sedikitnya orang Yahudi yang mau memeluk Islam. Hanya ada sedikit pemimpin Yahudi yang bersedia masuk Islam, salah satunya adalah Zaid bin San'ah. Dia meninggalkan agama lamanya, setelah menyaksikan sendiri bukti-bukti kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tertulis dalam kitab sucinya. Sahabat kalbu yang beriman, kita masuk ke kisahnya Zaid bin San'ah. Meski berhak atas kekayaan yang melimpah dari bisnis dan jarahan perang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, hidup dalam kesederhanaan. Beliau lebih memilih untuk bersikap zuhud, dan mengutamakan kepentingan umat dan agama Islam. Suatu ketika, beliau harus mengambil pinjaman untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya. Pemberi pinjaman adalah seorang Yahudi di Madinah, bernama Zaid bin San'ah. Zaid dikenal oleh masyarakat Madinah, bukan hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai ahli kitab Taurat, yang disegani oleh kaum Yahudi. Meskipun telah mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad, sebagaimana dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, Zaid masih belum mau masuk Islam. Maka begitu Rasulullah berutang kepadanya, Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tenggat waktu pembayaran. Hari berganti hari. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan pengajian di Masjid Nabawi. Tempat itu dipadati oleh muslimin yang ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Secara tiba-tiba, Zaid bin San'ah masuk ke masjid. Dia berjalan dengan cepat di antara jamaah, memohon agar mereka memberi ruang, supaya dia bisa mendekati Rasulullah. Para sahabat Nabi merasa heran dan marah. Apalagi, banyak dari mereka tidak mengenal, siapa lelaki yang terlihat tidak sabaran itu. Zaid yang telah sampai di barisan depan, dan tidak segera duduk. Dia malah berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian menarik-narik kain sorban yang melilit leher Nabi. Akibatnya, beliau seketika tercekik. Semua jamaah di Masjid Nabawi terkejut melihat perbuatan Zaid. Mereka semua bangkit dan siap melayangkan pukulan kepada lelaki itu. Umar bin Khattab yang berada di samping Rasulullah berseru, "Wahai Rasulullah, biarkan saya memekuk kepala orang ini." Tatapan Al-Faruq sangat menyeramkan pada Zaid. Wajahnya pun memerah karena marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Umar dan semua jamaah dengan mengangkat tangan kanannya. Beliau kemudian berkata kepada Zaid dengan suara tercekik, "Wahai orang Yahudi, ada apa?" kata beliau, tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berutang padaku, Muhammad. Aku tahu, kalian orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata lelaki Yahudi itu. "Bukankah belum tiba saatnya waktu pembayaran, sebagaimana disepakati?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. "Saya tidak peduli. Bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Ma'al sebanyak 20 sa, sekira 40 kg kurma, untuk membayar utangku kepada orang Yahudi ini, dan sebanyak 20 sa, kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sa, untuk utang engkau, tetapi 20 sa, lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Rasulullah. Umar bin Khattab,
sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan Al-Faruq, keluar dari masjid dengan patuh dan taat. Dia menuju ke Baitul Ma'al, tempat penyimpanan harta umat Islam. Di belakangnya, Zaid bin San'ah, pendeta Yahudi yang telah memberi hutang kepada Rasulullah, mengikutinya. Dalam hati, Umar merasa sangat kesal. Dia tidak tahan melihat seorang Yahudi berani-beraninya mencekik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan matanya. Dia ingin sekali menghajar lelaki itu sampai babak belur. Namun, Umar mengendalikan dirinya. Dia mengingat sabda Rasulullah yang menyuruhnya untuk membayar hutang Zaid dengan tambahan. Bagaimanapun, Umar bersikap, "Samina wa athana," kami mendengar dan kami taat. Setelah sampai di Baitul Ma'al, Umar segera mengambil 2 karung. Dia akan mengisinya dengan 20 sa kurma, sesuai dengan jumlah hutang Rasulullah. Dia memberikan karung pertama yang sudah penuh kepada Zaid. Ketika dia hendak mengisi karung kedua, Zaid menahan tangannya. Zaid bin San'ah menahan tangan Umar bin Khattab yang sedang mengisi karung kedua dengan kurma. Dia berkata, "Wahai Umar, berhentilah. Kau tidak perlu menambahkan kurma lagi ke karung itu." Umar mengabaikan perkataannya. "Aku hanya menjalankan perintah Rasulullah," serunya dengan suara keras. "Wahai Umar, apakah kau tidak tahu siapa aku?" tanya Zaid bin San'ah. "Aku tidak peduli siapa kau," jawab Umar dengan dingin. "Aku adalah Zaid bin San'ah, pendeta Yahudi yang memberi hutang kepada Rasulullah," kata Zaid bin San'ah. Mendengar namanya, Umar tercengang. "Apa? Kamu Zaid bin San'ah? Pendeta Yahudi yang ahli Taurat?" tanya Umar dengan heran. "Ya, aku adalah Zaid bin San'ah." "Kalau begitu, kau pasti tahu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, sesuai dengan Taurat," ujar Umar. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi, coba engkau pikir, wahai Umar, apa sebabnya aku nekat mencekik orang yang kalian imani sebagai nabi? Aku melakukannya seorang diri, tanpa seorang pun dari kaumku di belakangku. Bahkan, aku melakukannya di dalam masjid kalian. Apakah kau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. Umar bin Khattab menatap Zaid bin San'ah dengan heran dan marah. Dia bertanya, "Apa alasanmu melakukan hal itu?" Zaid bin San'ah menjawab dengan tenang, "Aku telah mempelajari Taurat dari awal sampai akhir. Aku telah menemukan banyak tanda kenabian yang terdapat pada diri Muhammad. Hanya ada satu tanda yang masih samar-samar bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Oleh karena itu, aku berani melakukan hal yang kau lihat tadi. Aku sadar, hutangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku masih ada waktu. Aku sengaja menimbulkan kemarahan kalian semua di masjid. Aku telah bersumpah untuk mengorbankan nyawaku demi membuktikan apakah tanda kenabian itu ada pada dirinya. Dan sekarang aku yakin, sungguh benar, bahwa dia lebih mengasihani daripada marahnya. Maka bersaksilah, wahai Umar, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah," ujar Zaid bin San'ah dengan tegas. Dan itulah kisah dari pendeta Yahudi yang mencekik Rasulullah, lalu ia mualaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.